Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf. 4 kata ini pasti udah sering banget kita dengar ya. Semuanya adalah pilar kebaikan dalam Islam. Tapi ternyata keempatnya itu beda banget loh. Masing-masing punya peran dan aturan mainnya sendiri. Yuk kita bedah bareng-bareng apa aja keunikannya? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kita kan sering dengar istilah-istilah ini. Bahkan mungkin sering kita pakai seolah-olah artinya sama aja. Tapi, apa benar begitu? Apa sih yang sebenarnya bikin zakat itu beda dari sedekah? Atau infak beda dari wakaf? Yuk kita telusuri jawabannya sama-sama. Biar gampang, kita bakal urai satu persatu. Kita mulai dari zakat yang hukumnya wajib. Terus, kita lanjut ke infak dan sedekah yang sifatnya sukarela. Habis itu, kita bahas wakaf, si amal yang pahalanya terus mengalir. Dan di akhir, kita rangkum semuanya biar gambaran besarnya dapat. Siap? Langsung aja kita mulai. Oke, kita mulai dari yang pertama dan yang paling fundamental, zakat. Kenapa harus zakat dulu? Soalnya statusnya ini spesial banget. Zakat itu bukan sekedar anjuran berbuat baik, tapi sebuah kewajiban yang bahkan termasuk dalam rukun Islam. Nah, ini dia pembeda utamanya yang paling dasar. Para ulama terdahulu ngasih definisi yang, presisi banget. Seperti yang kita lihat di sini, zakat itu intinya adalah kadar tertentu dari harta tertentu yang wajib disalurkan kepada kelompok tertentu. Coba perhatiin deh, kata tertentu atau maksus, ini diulang-ulang. Ini nunjukin kalau aturan main zakat itu sangat terstruktur dan nggak bisa sembarangan. Jadi, kalau kita sederhanakan, zakat itu adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita ngeluarin sebagian harta. Dan yang menarik, penerimanya pun sudah ditentukan, yaitu mereka yang kita kenal sebagai mustahik. Ini bukan soal pemberian biasa, ini adalah pemenuhan hak mereka yang membutuhkan, yang ada di dalam harta kita. Coba kita rangkum ciri khas zakat ya. Hukumnya wajib, statusnya rukun Islam. Aturannya detail banget, ada hitungan nisab atau batas minimum harta, dan haul atau batas waktu kepemilikan. Terus penerimanya juga spesifik, yaitu 8 golongan mustahik. Jadi, zakat itu bukan sekedar amal, tapi sebuah sistem keadilan sosial yang terstruktur dengan rapi. Oke, dari yang wajib, sekarang kita geser ke 2 amal yang sering disebut barengan, infak dan sedekah. Nah, beda sama zakat, dua-duanya ini masuk kategori kebaikan yang sifatnya sukarela, yang lahir murni dari kemurahan hati dan keikhlasan kita. Kita bahas infak dulu. Kata kuncinya apa? Infak itu secara spesifik artinya membelanjakan atau mengeluarkan harta benda. Jadi waktu kita ngasih uang ke kotak amal masjid, nyumbang makanan buat buka puasa, atau pakaian layak pakai, nah itulah yang disebut infak. Selanjutnya, sedekah. Nah, ini yang bikin sedekah itu istimewa banget. Cakupannya itu jauh lebih luas. Sedekah nggak cuma terbatas pada materi atau harta, karena tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Bentuknya bisa macam-macam banget, seperti yang akan kita lihat sebentar lagi. Slide ini nunjukin perbedaannya dengan sangat jelas. Infak, lingkupnya adalah harta atau materi, titik. Sementara sedekah, cakupannya harta dan non-harta. Jadi, sebuah senyuman yang tulus, berbagi ilmu yang bermanfaat, atau bahkan ngebantuin orang dengan tenaga kita, semua itu bisa bernilai sedekah. Luar biasa kan? Kebaikan jadi begitu mudah diakses oleh siapa aja, kapan aja. Berikutnya, kita masuk ke konsep yang dampaknya luar biasa, yaitu wakaf. Kalau zakat, infak, dan sedekah manfaatnya cenderung habis pakai, wakaf ini dirancang untuk kebaikan yang berkelanjutan. Inilah yang sering disebut amal jariyah, sebuah warisan yang pahalanya terus mengalir bahkan setelah kita tiada. Jadi, apa itu wakaf? Wakaf itu adalah saat kita menyerahkan sebuah aset, misalnya tanah, bangunan, atau bahkan uang, untuk dikelola secara produktif. Kuncinya di sini, nilai pokok asetnya nggak boleh berkurang atau hilang. Coba bayangin deh sebuah pohon, yang kita bagikan adalah buahnya, bukan pohonnya. Buahnya bisa dinikmati terus-menerus oleh masyarakat, sementara pohonnya tetap kokoh berdiri. Jadi, prosesnya kira-kira begini. Seseorang memberikan asetnya sebagai wakaf. Kemudian, pokok aset itu dijaga dan dikelola secara profesional. Nah, dari pengelolaan itulah manfaatnya terus mengalir tanpa henti untuk masyarakat. Bisa dalam bentuk sekolah gratis, layanan kesehatan terjangkau, atau fasilitas umum lainnya. Inilah mesin kebaikan yang abadi. Oke, setelah kita bedah satu persatu, sekarang saatnya kita satukan semuanya dalam satu rangkuman. Ini adalah bagian terpenting nih, biar kita benar-benar paham perbedaannya secara menyeluruh. Coba perhatikan baik-baik ya.
Nah, tabel ini merangkum semuanya dengan sangat jelas. Mari kita lihat bareng-bareng. Dari segi hukum, mana yang wajib? Hanya zakat. Sisanya sukarela. Dari segi objek, apa yang diberikan? Zakat punya aturan harta tertentu. Infak fokus pada harta. Sedekah bisa harta dan non-harta. Dan wakaf harus harta yang tahan lama. Terakhir, dari segi sifat, mana yang berkelanjutan? Hanya wakaf. 3 lainnya cenderung habis pakai. Jelas sekali kan petanya sekarang? Jadi, inilah poin krusialnya. Dengan kita memahami perbedaan antara keempat pilar kebaikan ini, kita bisa menempatkan niat dan amal kita dengan lebih tepat. Kita jadi tahu kapan kita sedang menunaikan kewajiban dan kapan kita sedang menebar kebaikan sukarela untuk dampak jangka pendek maupun untuk kebaikan yang abadi. Sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan sebuah pertanyaan buat direnungkan. Setelah kita sama-sama paham perbedaannya, amal kebaikan mana nih yang paling menginspirasi dan ingin Anda lakukan hari ini? Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa menyempurnakan niat serta amal kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.